Kembalinya Raja Serigala. Bab 745, apa kebajikan dan kemampuan. Wah, dasar pengemis busuk dan menantu tak berguna. Beraninya kau berbuat begini padaku. Nyonya Tua Wei adalah istri kepala keluarga Xia Utara. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Chen Fan pertama kali memandang Xia Simo di sebelahnya dan bertanya, apakah kita harus pergi? Xia Simo mengangguk dan berkata, kita harus pergi. Chen Fan mengangguk mengerti dan berkata, oke. Dia menghampiri Nyonya Tua Wei dan berkata, Nyonya Tua Wei, mulai sekarang, Xia Simo, putriku, ayah mertuaku, dan ibu mertuaku berada dalam perawatanmu. Dendam antara kau dan aku adalah dendam antara kau dan aku. Jika kau tidak senang, kau dapat membalas dendam padaku kapan saja. Jika kau berani memaksakan dendam di antara kita pada istriku, anak perempuanku, ayah mertuaku, dan ibu mertuaku, aku pasti akan membunuh keluarga Xia dan memberitahumu betapa berkuasanya aku, seorang menantu yang tidak berguna ini. Ini adalah peringatan dan juga nasihat. Terserah padamu untuk memilih apakah akan mendengarkan atau tidak, tetapi pilihanmu akan memengaruhi nasib seluruh keluarga Xia. Ingat, ini nasihat, bukan lelucon. Chen Fan mengatakan kata demi kata. Suaranya bagaikan petir yang membuat Nyonya Tua Wei terdiam dan tidak berani berkata apa-apa. Pada saat ini, perasaan tertekan yang diberikan Chen Fan padanya terlalu besar. Dia belum pernah melihat orang dengan aura yang begitu menakutkan. Barangkali, dia benar-benar salah menilai Chen Fan, dan dia pun berpikir keras. Chen Fan tersenyum dan menyentuh kepala Xiao Xiao, lalu berkata, Xiao Xiao, pergilah bersama ibu dulu. Ayah akan datang mencari Xiao Xiao setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Apakah tidak apa-apa? Xiao Xiao mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, apakah ayah tidak menginginkan Xiao Xiao dan ibu lagi? Chen Fan tersenyum dan mengusap hidung Xiao Xiao, sambil berkata, tidak, mengapa ayah tidak menginginkan Xiao Xiao dan ibu? Ayah punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah selesai, aku akan pergi mencari Xiao Xiao dan ibu. Apakah tidak apa-apa? Xiao Xiao memutar matanya dan kemudian berkata, kapan ayah akan datang menemui Xiao Xiao dan ibu? Chen Fan berpikir sejenak dan berkata, ada sejenis pohon ginkgo di utara. Saat daun ginkgo berguguran, ayahku akan kembali. Meskipun Xiao Xiao tidak mengerti, dia mengangguk dengan bijaksana dan berkata, baiklah, ibu dan aku akan menunggu ayah datang. Setelah berkata demikian, Xiao Xiao mengulurkan jari kelingkingnya dan berkata, ayo, kita buat janji kelingking dan jangan pernah mengubahnya selama 100 tahun. Chen Fan mengulurkan jari kelingkingnya, mengaitkannya dengan jari Xiao Xiao, dan memencetnya. Hebat, hebat, hebat sekali, bagaimana mungkin? Pada saat ini, suara Kunlun Yu bergema di benak Chen Fan. Chen Fan langsung mengernyit, dan berkata kepada Kunlun Yu dalam hatinya, sebaiknya kau diam saja. Kunlun Yu tampaknya merasakan keinginan Chen Fan untuk melindungi putrinya dan menutup mulutnya dengan patuh. Chen Fan menyerahkan Xiao Xiao kepada Xia Simo, dengan sedikit kengganan di matanya. Xia Simo berbicara lebih dulu dan berkata, aku tidak pernah menjadi beban bagimu. Ada beberapa jalan yang harus kutempuh. Meskipun sulit, aku akan melewatinya. Ayo kita bertemu di Dingfeng. Xia Simo berkata dengan tegas. Sampai jumpa di Dingfeng. Chen Fan juga mengangguk. Kemudian, dia dan Xia Simo saling berpelukan erat. Namun saat dia memeluk Xia Simo, Kunlun Yu kembali terkejut. Ya Tuhan, apakah dia akan hidup? Bagaimana ini bisa menjadi suatu kebetulan? Bagaimana ini bisa begitu mengagumkan? Chen Fan bingung lagi. Kunlun Yu, yang biasanya tidak berbicara aktif, malah menghela nafas 2 kali setelah melihat Xiao Xiao dan Xia Simo. Hal ini membuatnya sangat bingung dan dia tidak dapat mempercayainya. Dia memiliki banyak hal untuk ditanyakan pada Kunlun Yu, tetapi tidak saat ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xia Simo, Chen Fan mendatangi Xiao Wenchang dan Lin Xiulan dan membungkuk hormat. Katanya, ayah, ibu, meskipun aku tidak tahu apa yang akan kalian hadapi saat kembali ke keluarga Xia, kalian hanya perlu mengingat satu hal, apapun yang terjadi, bersikaplah berani untuk melakukannya, buatlah keputusan, dan selalu percaya bahwa kalian memiliki menantu yang mendukung kalian di balik layar. Xiao Wenchang dan Lin Xiulan memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Berpikir kembali bagaimana mereka memperlakukan Chen Fan di masa lalu, namun Chen Fan selalu tinggal bersama mereka, mereka sangat tersentuh. Chen Fan, meskipun kami memperlakukanmu seperti itu di masa lalu, aku harap kamu tidak akan menyimpan dendam terhadap kami. Kamu akan selalu menjadi menantu kami yang baik, kata Xiao Wenchang. Di sisi lain, Lin Xiulan juga mengangguk dan berkata, Chen Fan, kamu juga tahu bahwa ibu memiliki lidah yang tajam tetapi hatinya lembut. Tidak ingat apa yang aku katakan di awal. Kamu selalu menjadi menantu yang baik di keluarga kita. Chen Fan mengangguk dan melambaikan tangan kepada Xia Simo dan yang lainnya. Melihat keluarga Xia Simo berjalan pergi,
Chen Fan merasakan kesepian yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Kesepian ini bahkan lebih sepi dibandingkan saat dia meninggalkan keluarga Xia tanpa pamit. Namun, semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya, dan ada beberapa hal yang harus dilakukannya. Inilah misinya. Setelah meninggalkan bandara, Chen Fan melihat ke arah utara, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Dia berkata dengan tenang, keluarga Xia Utara, sudah waktunya untuk memberikan jawaban atas apa yang terjadi saat itu. Nyonya Han, masalah ini harus segera diselesaikan. Keluarga Chen, kau mengusir bocah yang belum dewasa itu, tapi sekarang dia telah menjadi naga yang ganas. Aku kembali. Chen Fan mendesah. Pada saat yang sama, Wang Chen, asisten Nenek Wei di pesawat, bertanya dengan wajah memar, Nenek Wei, siapa Chen Fan ini? Dia bahkan bisa menunda penerbangan selama setengah jam. Nyonya Tua Wei juga tiba-tiba berseru. Dia bertanya dengan tidak percaya, maksudmu, penerbangannya ditunda setengah jam untuknya. Wang Chen mengangguk penuh semangat. Setelah mendengar ini, Nyonya Tua Wei terjatuh lemah di kursi. Tahukah kamu, bahkan keluarga Xia mereka tidak punya kekuatan sebesar itu untuk menghentikan penerbangan selama setengah jam. Tetapi penerbangan berhenti selama setengah jam bagi Chen Fan, sungguh tidak dapat dipercaya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melakukan ini? Nyonya Tua Wei menatap keluarga Xia Simo dengan tatapan mata yang rumit. Bab 746 Krisis Xiao Xiao. Setelah semua orang pergi, Chen Fan mencoba berkomunikasi dengan Kunlun Jade. Kunlun Yu, mengapa kamu mendesah seperti itu ketika melihat putri dan istriku? Chen Fan bertanya dengan bingung. Tahukah Anda, Kunlun Yu yang tidak pernah berbicara atas inisiatifnya sendiri, akhirnya mengambil inisiatif untuk berbicara. Hal ini membuatnya sangat bingung dan gelisah. Karena Kunlun Yu berkata bahwa Xiao Xiao dan Simo hebat. Bagi yang lain, mendengar orang lain memuji putri dan istri mereka sebagai orang yang hebat adalah hal yang membahagiakan. Tapi Chen Fan berbeda. Ia juga dipuji oleh banyak orang sebagai sosok yang hebat dan berkuasa, namun ia hidup dalam tekanan setiap hari. Jadi, dia merasa sangat gelisah. Kunlun Yu menghela nafas dan berkata, ada beberapa hal yang tidak perlu terlalu banyak kamu ketahui, kalau tidak kamu akan sangat stres. Saya ingin tahu. Chen Fan menjawab dengan tegas. Kenapa repot-repot? Kunlun Yu berkata perlahan. Mereka adalah orang-orang terdekatku. Chen Fan tetap teguh seperti sebelumnya. Namun, Kunlun Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, betapapun dekatnya orang-orang, mereka tidak akan mendapatkan apapun sebelum bencana besar terjadi. Selama aku di sini, mereka hanya akan menunggu sampai aku mati sebelum mati. Chen Fan menjawab. Kunlun Yu terdiam beberapa detik, lalu berkata, putrimu adalah kunci untuk membuka gerbang Gunung Kunyu. Ketika energi spiritual dunia itu meluap dari Gunung Kunlun, rahasia putrimu yang membuka Gunung Kunlun ke dunia itu akan terungkap. Pada saat itu, semua kekuatan di dunia akan datang untuk menangkap putrimu. Ledakan. Chen Fan tiba-tiba tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Xiao adalah kunci untuk membuka pintu masuk Gunung Kunlun ke dunia kultivasi. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka mengetahui rahasia Xiao Xiao. Chen Fan sangat bertekad. Xiao Xiao adalah putrinya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melindunginya. Kunlun Yu secara alami mengetahui bahwa begitu kekuatan spiritual Gunung Kunlun bocor, keluarga dan kekuatan misterius itu tidak akan berhenti untuk mencapai dunia kultivasi itu. Bagaimanapun juga, kekuatan Chen Fan terbatas, dan dia tidak dapat menantang kekuatan seluruh dunia sendirian. Tidak. Chen Fan menjawab dengan tegas, bahkan jika aku tidak bisa melindunginya, aku tetap ingin melindunginya. Terserah kamu. Kunlun Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi darah istrimu mungkin dapat membantumu. Garis keturunan. Chen Fan tertegun dan bertanya dengan bingung, garis keturunan apa yang dimilikinya. Kunlun Yu berkata, kekuatanku telah sangat terkuras. Aku hanya bisa merasakan bahwa garis keturunannya sangat mirip dengan kekuatan kuno dan misterius, tetapi aku tidak yakin. Keluarga kuno dan misterius. Chen Fan tercengang. Bukankah Xia Simo adalah keturunan keluarga Xia? Bagaimana hubungannya dengan keluarga kuno dan misterius? Apa yang sedang terjadi? Chen Fan bertanya. Kunlun Yu menjawab, saat ini saya belum bisa memastikannya, dan saya juga tidak berani memberikan jawaban yang akurat, tetapi hampir bisa dipastikan, firasat saya tidak salah. Jika Xia Simo benar-benar memiliki darah keluarga itu, maka keluarga itu pasti akan menemukannya, dan saat itulah kebenaran akan terungkap. Kunlun Yu menjawab. Chen Fan tertegun sejenak. Pada saat itu dia tiba-tiba merasa bahwa dirinya berada di bawah tekanan besar. Jika suatu hari, kekuatan spiritual Gunung Kunlun bocor, keluarga dan kekuatan itu pasti akan bergegas untuk berurusan dengan Xiao Xiao dan menggunakan Xiao Xiao untuk membuka pintu menuju dunia kultivasi Gunung Kunlun. Bagaimana dia akan menanggapinya kalau begitu?
Bisakah kamu menaklukkan seluruh dunia sendirian? Itu benar. Chen Fan segera mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk menaklukkan seluruh dunia sendirian. Mengenai identitas Xia Simo, Kunlun Yu berkata bahwa jika mereka dapat menyatukan kekuatan ini, mereka mungkin dapat menghadapi kekuatan keluarga yang mencoba berurusan dengan Xiao Xiao. Namun, masalah ini hanya bisa diserahkan pada alam. Hanya ketika Anda cukup kuat, Anda dapat melindungi orang-orang yang ingin Anda lindungi. Kunlun Yu berkata penuh penghargaan, senang sekali kau bisa berpikir seperti ini. Tahukah kau mengapa kau tidak bisa menerobos lagi setelah kekuatanmu mencapai alam bumi? Kunlun Yu bertanya. Chen Fan juga penuh dengan rasa ingin tahu. Alam kultivator terbagi menjadi cermin kuning, cermin misterius, cermin bumi, dan cermin langit. Chen Fan dianggap sebagai master yang memiliki potensi paling besar untuk menembus cermin langit, tetapi kekuatannya masih berada pada tahap akhir cermin bumi dan dia tidak memiliki cara untuk menerobosnya. Ini juga yang dikhawatirkan Chen Fan. Mengapa? Chen Fan bertanya. Cermin hati. Kunlun Yu menjawab, untuk menerobos alam, kamu juga perlu menerobos cermin hati. Keadaan pikiranmu macet, jadi kamu perlu menerobos cermin hati terlebih dahulu, baru kemudian menerobos alam. Cermin hati. Chen Fan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang alam seperti itu. Benar sekali, itu adalah keadaan pikiran. Kata Kunlun Yu. Orang normal tidak memerlukan kondisi pikiran, tetapi kamu berbeda. Kamu adalah dewa perang. Kondisi pikiranmu dapat memengaruhi wilayahmu. Lalu bagaimana caranya aku menerobos kondisi pikiranku? Chen Fan bertanya. Tidak ada seorang pun yang dapat membantu Anda, dan tidak ada jawaban yang akurat. Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Kunlun Yu menjawab. Namun, kesediaanmu untuk menghadapi kematian tadi sedikit menyentuh hatimu. Mungkin, masalah tersebut dapat dipecahkan dengan hanya menyelesaikan beberapa hal yang ingin Anda capai, atau hal-hal yang selalu Anda pikirkan. Kata Kunlun Yu. Chen Fan mengangguk dan berkata, sepertinya aku punya perasaan. Kunlun Yu mengangguk puas, lalu berkata lagi kepada Chen Fan, jika alam pikiranmu berhasil menembus dan mencapai alam surga di saat yang bersamaan, mungkin kau bisa menaklukkan seluruh dunia sendirian. Bab 747 Chen Jiayu. Pukul 6 sore, Chen Fan pergi ke kota Dongjiang. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia diselamatkan dari lautan luas oleh Chu Sanhe. Keluarga Chu sangat baik padanya, dan sekarang dia akan meninggalkan provinsi Beiyun, sudah waktunya baginya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Pada awalnya, Chen Fan datang ke kota Dongjiang dan mendirikan perusahaan desain pakaian untuk Chu Jiai. Meskipun Chen Fan tidak sering kembali, dia masih tahu sesuatu tentang perusahaan desain pakaian Chu Jiai. Selama periode ini, perusahaan pakaian Chu Jiai berkembang pesat dengan bantuan dan perawatan Yuan Chengji, orang terkaya di Dongjiang. Saya mendengar bahwa Chu Jiai juga membeli sebuah villa, tetapi Chu Sanhe tidak pergi ke villa itu dan tetap tinggal di rumah lama seperti biasa. Ketika saya membuka pintu, saya melihat seorang lelaki tua yang tampak lelah dan mengenakan pakaian biasa, sedang makan di meja. Meskipun meja itu agak hitam, namun tetap dijaga kebersihannya oleh lelaki tua itu. Orang tua di depannya adalah ayah angkat Chen Fan, Chu Sanhe. Pada saat ini, dia berdiri berjinjit untuk mengambil anggur lama dari lemari. Namun, tidak peduli seberapa keras Chu Sanhe mencoba, dia tidak bisa mendapatkannya. Chen Fan menatap punggung Chu Sanhe yang bungkuk dan tahu bahwa ayah angkatnya sudah tua. Dia berjalan mendekat, mengambil anggur dari lemari, menyerahkannya kepada ayah angkatnya, dan bertanya, "Ayah, apakah ayah mau mengambil ini?" Chu Sanhe berbalik dan menatap sosok di depannya, dia tertegun. Xiao Fan. Ketika mendengar nama, Xiao Fan, air mata mulai jatuh dari mata lelaki tua keriput itu. Chen Fan tersenyum penuh pengertian, menarik Chu Sanhe untuk duduk, dan berkata, "Ayah, aku kembali untuk menemuimu." Chu Sanhe menyeka air matanya dan berkata dengan gembira, "Senang kau kembali, senang kau kembali." Chen Fan mengangguk. Dia sangat menghormati ayah tua ini. "Apa kamu sudah makan?" Chu Sanhe bertanya. Chen Fan menggelengkan kepalanya, dan Chu Sanhe berdiri dan menyiapkan satu set mangkuk dan sumpit untuk Chen Fan. "Ayo makan bersama." Chen Fan tidak ragu untuk mengisi gelas Chu Sanhe dengan anggur. Keduanya berdentingkan gelas dan meminum semuanya sekaligus. "Makan dan minum dengan baik." Chu Sanhe bertanya, "Apakah kamu siap untuk pergi?" "Siap berangkat." Chen Fan menjawab. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Chu Sanhe bertanya lagi. "Butuh waktu lama." Chen Fan menjawab. "Apakah kamu akan kembali?" Chu Sanhe bertanya dengan tenang. "Mungkin saja dia tidak akan datang." Chen Fan menjawab dengan kepala tertunduk. Batuk-batuk. Chu Sanhe terbatuk 2 kali dengan keras, dan Chen Fan buru-buru menyerahkan air kepada Chu Sanhe. Chu Sanhe mengambil air dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah tua dan tidak berguna sekarang." Batuk yang tidak berguna ini terjadi saat ini.
Chen Fan mendongak dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh Chu Sanhe. Katanya, kamu sudah dewasa, saatnya pergi. Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Ayah hanyalah manusia biasa, aku tidak bisa membantumu dengan apapun. Jika kamu menderita di luar sana, kembali saja. Aku akan menunggumu di sini. Kata Chu Sanhe sambil menepuk bahu Chen Fan. Sebenarnya, alasan mengapa dia tidak pergi dan terus tinggal di rumah lama adalah karena dia takut Chen Fan akan kembali dan tidak dapat menemukan rumahnya. Ayah. Mata Chen Fan sedikit merah. Kala itu di medan perang, ketika pedang itu meluncur di dadanya, dia tidak meneteskan sedikit pun air mata, namun ketika menghadapi ayahnya yang sudah tua, dia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Tolong hapus air matamu. Lelaki tidak mudah meneteskan air mata. Chu Sanhe menyeka air mata Chen Fan, mengeluarkan liontin giok dari tangannya, menyerahkannya kepada Chen Fan dan berkata, potongan batu giok ini adalah yang kau pegang erat di tanganmu saat aku menemukanmu dari laut. Dulu hidup susah, dan aku takut ibumu akan melihatmu mengenakan giok itu dan menggadaikannya untuk tujuan jahat, jadi aku menyimpannya untukmu. Sekarang setelah kau pergi, sudah waktunya untuk memberikannya kepadamu. Chu Sanhe menyerahkan sepotong batu giok lemak kambing kepada Chen Fan. Chen Fan menatap batu giok itu, dan aliran kenangan membanjiri seperti air mancur. Potongan batu giok ini merupakan pusaka keluarga Chen. Hanya dengan mendapatkan batu giok ini seseorang dapat memperoleh kekuasaan dalam keluarga Chen. Ayahnya pernah berjanji untuk memberikan batu giok itu kepadanya. Kejadian itu didengar oleh Nyonya Han, yang sejak saat itu mempersulitnya di setiap kesempatan, bahkan beberapa kali berencana membunuhnya. Dan kecelakaan pesawat itu mungkin direncanakan oleh Nyonya Han untuk mendapatkan batu giok itu. Awalnya ia mengira kalau batu giok itu tenggelam ke dalam laut, tapi tak disangka ternyata batu itu disimpan oleh ayahnya. Untungnya, selama batu giok ini masih ada, itu berarti dia masih putra tertua dari keluarga Chen dan masih mengendalikan kekuasaan keluarga Chen seperti biasa. Upaya Nyonya Han untuk mengambil alih keluarga Chen dan membiarkan putranya mewarisi kekuasaan keluarga Chen akan berakhir sia-sia. Ayah, sebenarnya batu giok ini adalah, Chen Fan tahu bahwa dia punya kewajiban untuk menceritakan seluruh kisahnya kepada Chu Sanhe. Namun, Chu Sanhe menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ayah tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Ayah tahu kamu sudah dewasa. Kamu akan menghadapi tantangan apapun dan mengatasinya. Chen Fan mengangguk, lalu berlutut di depan Chu Sanhe dan bersujud 3 kali. Chu Sanhe mengangguk dan berkata, kembalikan setengah botol minuman keras ini ke tempatnya semula. Saat kau kembali, bantu aku menurunkannya lagi. Setelah itu, kita bisa minum dengan gembira untuk hari berikutnya. Chen Fan berdiri dan melakukan apa yang diperintahkan. Chu Sanhe bersendawa 2 kali dan berkata, anggur ini benar-benar kuat. Aku mabuk setelah minum 3 gelas. Silakan, aku mau tidur siang dulu. Setelah berkata demikian, Chu Sanhe berbaring di atas meja dan tertidur lelap. Chen Fan membungkuk pada Chu Sanhe, lalu meninggalkan keluarga Chu dengan hati-hati. Menatap rumah tua penuh kenangan di depannya, Chen Fan tahu bahwa dia tidak tahu kapan dia akan bisa kembali, atau apakah dia bahkan akan bisa kembali hidup-hidup. Setelah Chen Fan pergi, Chu Sanhe mengangkat kepalanya dan melihat gerbang yang kosong. Dia melihat adegan penyelamatan Chen Fan dari laut. Saat itu Chen Fan menolak masuk ke dalam rumah dan berkata bahwa dirinya adalah anak tertua dari sebuah keluarga tertentu dan tidak akan pernah tinggal di rumah kecil kumuh ini. Demi menghindari masuk ke gerbang, Chen Fan bahkan menggigit jari Chu Sanhe. Memikirkan hal ini, Chu Sanhe benar-benar menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia ingat ada bekas luka di jarinya yang digigit Chen Fan. Dia mengangkat tangannya untuk melihat bekas luka itu lagi, tetapi bekas lukanya sudah hilang. Yang bisa dia lihat hanyalah lengan bajunya yang sudah basah. Ya, Chen Fan sudah tiada. Dia juga menangis. Bab 748 Anak Anjing Kecil. Ledakan. Utara adalah tempat dengan sejarah dan budaya yang kaya. Di sini, warisan budaya Tiongkok selama ribuan tahun masih terkenang jelas dari zaman dahulu hingga kini. Sejarah yang panjang, masa lalu yang menarik, dan latar belakang sejarah yang sesuai juga membuat wilayah utara menjadi tempat yang misterius. Keluarga kuno yang sudah lama berdiri, kekuatannya yang besar, rasa sejarahnya, rasa jangka panjangnya, rasa yang lembut, semuanya begitu mempesona. Chen Fan datang ke suatu tempat bernama Qingzhou di utara, di sanalah keluarga Chen berada. Meski sudah lebih dari 10 tahun berlalu, sekembalinya ke Qingzhou, rasa keakraban datang dengan sendirinya, bahkan kenangan masa lalu pun membanjiri seperti mata air. Ada banyak mobil dan orang yang datang dan pergi, jalan-jalan yang familiar, tempat-tempat yang familiar, tetapi Chen Fan bukan lagi Chen Fan yang sama. Dia berpakaian khusus, mengenakan setelan jas hitam. Meskipun ini adalah setelan hitam yang paling umum dan populer tanpa warna-warna cerah, setelan ini terlihat sangat elegan saat dikenakan pada Chen Fan.
Sosoknya yang sempurna bagaikan pohon pinus dan postur tubuhnya yang angkuh bagaikan sebuah patokan. Ketika ia berjalan di jalan, banyak wanita yang menoleh untuk menatapnya dengan kagum. Namun, melihat wajah Chen Fan setajam pisau, para wanita itu begitu takut hingga tidak berani lagi berkhayal. Ketika Chen Fan kembali ke rumah Chen hari ini, dia berdandan secara khusus. Berjalan di jalan, ramai dengan orang-orang. Tampan sekali, dan temperamennya juga baik sekali. Melihat Chen Fan berjalan lewat, beberapa wanita mengungkapkan rasa sayang mereka. Ayolah, mengapa ada orang yang menyukaimu jika kau melihat dirimu sendiri? Seorang wanita di sebelahnya langsung menuangkan air dingin ke wanita yang sedang berbicara itu. Wanita yang disiram air dingin itu sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Dia melotot tajam ke arah lelaki itu dan berkata, "Ya, kamu memang tampak seperti orang baik, tapi tak seorang pun akan menyukaimu. Kamu." Kedua wanita itu hendak mulai berkelahi. Pada saat itu, dua orang wanita dengan riasan tebal tiba-tiba berjalan melewati mereka. Kedua wanita ini jauh lebih cantik daripada kedua wanita yang sedang bertengkar itu, dan dapat dibandingkan dengan selebriti kelas 18. Pada saat yang sama, kedua wanita itu berdandan tebal, mengenakan perhiasan emas dan perak, dan memiliki temperamen yang luar biasa, keduanya menunjukkan kemewahan. Kedua wanita itu berhenti dan menatap punggung Chen Fan. Salah satu dari mereka berkata, "Jiao Jiao, punggung pria itu bagus. Apakah menurutmu wajahnya tampan?" Wanita bernama Jiao Jiao itu menatap Chen Fan dengan saksama dan berkata, "Latar belakangnya memang bagus, tapi aku penasaran seperti apa penampilannya. Mungkinkah, Suster Yuiwei, Anda menyukai ini?" Yuiwei, yang berbicara lebih dulu, tersenyum dan berkata dengan puas, "Tidak apa-apa kalau kita melakukannya." Jiao Jiao menutupi wajahnya dan tersenyum, berkata, "Tetap saja, Suster Yuiwei yang bermain trik. Kudengar Suster Yuiwei sudah punya lebih dari selusin anak anjing, dan dia bahkan berkelahi dengan 5 di antaranya dalam satu malam. Kenapa kamu belum memuaskan nafsu makanmu?" Yuiwei pun tidak malu akan hal itu. Dia mencondongkan tubuhnya ke telinga Jiao Jiao dan berkata, "Tidak, bahkan minum obat pun tidak akan berhasil." Jiao Jiao tersenyum tak berdaya dan berkata, "Orang-orang bau ini selalu mengatakan mereka kuat seperti gunung dan sekuat dunia, tetapi pada akhirnya mereka hanya lolos begitu saja. Jangan khawatir, kakak Yuiwei. Karena dia adalah orang yang kamu sukai, aku, Li Jiao Jiao, pasti akan membantumu memenangkannya malam ini." Li Jiao Jiao berjanji. Wang Yuiwei pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Pertama mari kita lihat apakah dia terlihat bagus. Jika dia tidak terlihat bagus, aku tidak akan menyukainya, oke? Baiklah, serahkan padaku." Li Jiao Jiao mengangguk sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Li Jiao Jiao berlari ke arah Chen Fan. Orang-orang di belakang tercengang dan berseru, "Bukankah ini nona muda dari keluarga Li dan Wang? Apakah kita masih perlu bersikeras pada hal ini? Dari kekuatan yang mengikat ini, kita dapat mengetahui bahwa itu adalah mereka." Cek-cek. Para penonton mendesah, dua gadis cantik mengatakan hal-hal yang mengerikan. Sungguh rekor gemilang dengan memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Gadis kaya ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. "Kau tahu Liu, apakah kau lupa tentang konferensi ratusan orang yang menyebabkan kehebohan di Qingsu?" Li Jiao Jiao dan Wang Yuiwei ada di antara mereka. Mendengar ini, wajah semua orang berubah drastis. Konferensi yang dihadiri 100 orang itu berarti 100 lelaki kekar disiksa sampai menderita kesakitan oleh 20 wanita, dan beberapa lelaki kurus bahkan kelelahan sampai mati. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. Mendengar orang-orang itu membicarakan dirinya, Wang Yuiwei menoleh, melirik orang-orang yang sedang membicarakannya, dan berkata, "Kalau kalian bisa, kemarilah dan cobalah." Engah. Pria itu mulai berdarah dari hidung dan segera pergi. Meskipun Wang Yuiwei secantik bunga, dia tidak punya cukup waktu untuk disia-siakan. Di sisi lain, Li Jiao Jiao juga mendatangi Chen Fan. Dia melangkah di depan Chen Fan dan mendongak. Pada saat itu, saya tercengang. Astaga! Bagaimana bisa ada pria setampan itu? Meski dia bukan tipe cowok ganteng yang nakal, dia tipe cowok ganteng yang kalem dan mendominasi, persis seperti CEO yang mendominasi. Dia hanya tercengang. Pertama kali dia melihat Chen Fan, jantungnya benar-benar mulai berdetak. Chen Fan berhenti dan menatap wanita yang tergila-gila di depannya. Dia bertanya, "Apakah ada yang salah?" Wanita itu menatap wajah Chen Fan seperti biasa, sangat terpesona. Chen Fan sengaja menaikkan suaranya sedikit dan bertanya, "Maaf, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan?" Li Jiao Jiao akhirnya bereaksi dan dengan enggan mengalihkan pandangannya dari Chen Fan. Dia memandang Wang Yuiwei di belakangnya, menyeringai jahat, dan menggunakan isyarat untuk memberitahu Wang Yuiwei bahwa Chen Fan hebat. Chen Fan menatap Li Jiao Jiao, menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Li Jiao Jiao mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, "Anak anjingku yang kecil,
adikku telah menyukaimu dan ingin kau menjadi anak anjingnya. Anak anjing kecil. Chen Fan sedikit mengernyit, merasa marah. Sungguh memalukan bagi seorang wanita cantik seperti itu untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berarti dalam adegan seperti itu. Setelah mengetahui niat Li Jiao, Chen Fan terlalu malas untuk memperhatikannya. Hal terpenting hari ini adalah kembali ke keluarga Chen. Jadi dia hanya berjalan melewati Li Jiao dan terus maju.